Assalamualaikum everyone. You tweet 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 bobop 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 bobop. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kali ini Hana-chan Fam akan berbagi tentang tips menulis ala Hana-chan Fam. Yuk kita mulai. Tips yang pertama, baca. Kenapa baca? Karena membaca adalah sumber kekayaan kosakata. Kosakata kita nanti akan bertambah dengan sendirinya, seiring dengan semakin banyaknya bacaan kita. Gitu sih kata Bang Heri Nurdi. Terus siapa Bang Heri Nurdi itu? Beliau adalah seorang jurnalis dan penulis yang melakukan riset dalam setiap tulisannya. Jadi tulisan-tulisan beliau itu mudah dipahami oleh pembaca. Coba deh, ada buku-buku beliau tentang jejak Freemason. Kalau udah ngomong jejak Freemason, pasti beliau butuh data ya. Terus beberapa catatan beliau bisa dibaca teman-teman, cari di Google, ada banyak kok. Dan memang saya pribadi sangat suka dengan tulisan beliau. Tadi sempat saya singgung tentang riset ya. Banyak yang bilang fiksi gak butuh riset kok, kan cuma hayalan, cuma imajinasi. Kata siapa? Buktinya penulis Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, itu melakukan riset loh. Malah mendalam, udah kayak mau bikin skripsi aja terhadap bahasa Inggris kuno untuk menciptakan dunia tengah, dunia bawah, atau dunia elf atau sejenis peri dengan segala bahasa, adat istiadat, acara-acara dan aksaranya, malah kalau kita bilang abjad ya, alfabet. Jadi untuk sebuah fiksi walaupun sekedar kecemplung kolam itu juga butuh riset loh. Gak mungkin kita menulis kecemplung kolam bajunya biasa-biasa aja, gak basah. Kecuali kita buat itu cerita fantasi ya, beda lagi. Bahkan cerita fantasi pun butuh riset, iya kan? Selanjutnya, tema dan plot. Di beberapa web kepenulisan, karya-karya fiksi sekarang itu cenderung misalnya temanya kebanyakan yang disukai tentang anak SMA udah jadi CEO atau ketua perusahaan, direktur perusahaan. Kemudian orang kaya raya menikah dengan gadis miskin. Atau kisah-kisah pelakor, keributan menantu mertua dan tetangga gitu. Itu plot yang sekarang lagi kayaknya disenengin banget ya sama kebanyakan pembaca. Tapi teman-teman jangan terjebak dengan tema yang lagi tren itu. Tulis aja sesuai tema dan plot yang disukain sama teman-teman, walaupun tidak sesuai dengan tren. Kayak saya misalnya, ada di web kepenulisan itu saya menulis tentang mahasiswa udah mau lulus, lagi nulis skripsi, dan itu tentang gimana dia mencapai cita-citanya, gimana dia menulis skripsinya gitu. Itu kan hal yang mungkin gak begitu diminati ya. Tapi saya coba olah supaya banyak yang suka gitu kan, banyak yang baca gitu. Ya memang sedikit sih pembacanya dibanding dengan tema-tema yang lagi tren, tapi ya udah, bismillah aja deh. Pokoknya tulis yang sesuai kita mau, yang kita suka. Tujuannya apa? Semoga tujuannya kebaikan ya. Jadi udah, gak usah terpengaruh, gitu aja. Tidak lupa perhatikan diksi ya teman-teman. Kalau berdasarkan
Pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi itu pilihan kata yang tepat dan selaras di penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kenapa sih diksi harus diperhatikan? Karena pemilihan kata diharapkan dapat menimbulkan efek terhadap pembaca, sehingga pembaca bisa merasakan ruh dari tulisan yang disajikan. Maksudnya, jadi pembaca bisa merasakan pesan yang dimaksud oleh si penulis gitu. Karena kan apalagi dalam narasi deskriptif ya, kita sangat butuh banget itu yang namanya diksi. Teman-teman masih bingung ya narasi deskriptif? Nah, iya, kenapa saya pakai nyebut narasi deskriptif? Karena fiksi termasuk ke dalam narasi deskriptif yang menceritakan dengan detail sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang kita gambarkan dalam tulisan. Nah, ini pemilihan kata terkait dengan tadi banyaknya baca. Dengan banyak membaca, kita banyak pilihan kata yang bisa kita ungkapkan kan. Kemudian penggambaran detail ini juga dibutuhkan. Maksudnya penggambaran detail ini membutuhkan riset. Nah, tadi kan saya sempat menyebut tentang riset ya. Itu sangat dibutuhkan dalam penggambaran ini dan membuat cerita kita jadi logis. Itu dasarnya menulis ya, kalau versi Hana Chan Pham. Sekarang gimana sih cara mengembangkan tulisan yang udah kita buat gitu kan? Karena menulis itu kadang suka ada yang stuck di tengah jalan, berhenti, kok pengen lanjutin bingung ya, gimana sih gitu. Oke, kita mulai sekarang. Kalau kata dosen saya waktu kita makan mie ayam, namanya Bu Helvitiana Rosa, mungkin teman-teman pernah mendengar nama beliau ya. Kata beliau begini, kita gak perlu banyak teori, tapi praktek. Maksudnya apa? Ternyata kita lebih butuh untuk banyak latihan. Latihan menulis, latihan terus. Sampai akhirnya kita terbiasa menulis, kan akhirnya jadi bisa melanjutkan tulisan kita. Dan sebenarnya dasar itu juga ada di nomor 1 tadi, baca. Kalau kita udah biasa baca, kita akan lebih mudah untuk membuat tulisan sampai selesai, insya Allah. Dan dosen saya yang lain juga bilang begini, sulit kalau melihat teori, tapi belajarlah dari karya orang lain. Tuh, lagi-lagi baca. Jadi intinya dari semua tips trik itu sepertinya baca ya. Semoga teman-teman juga semakin semangat nih untuk baca. Jadi gimana? Teman-teman siap? Langsung menulis untuk mengetahui tulisan terbaik versi kita setelah melalui berbagai perbaikan. Loh, kok perbaikan? Iya, kita butuh perbaikan supaya kita tahu kualitas tulisan kita dan kita bisa mendapat tulisan yang semakin bagus ke depannya. Gimana caranya? Kalau saya, yaitu membaca komentar-komentar pembaca tulisan saya di aplikasi kayak Wattpad atau KBM App itu, untuk tahu di mana saya kurangnya, terus apa yang harus saya perbaiki. Dari situ saya perbaiki lagi tulisan saya. Nggak malu kok, nggak usah malu kalau emang ada kesalahan. Toh kita nggak dosa kok gitu kan, karena kita bisa memperbaikinya tulisan itu. Setelah tahu diperbaiki, akhirnya saya tahu, oh tulisan yang terbaik itu yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat kok contoh-contoh tulisan saya. Ya nggak banyak sih emang, cuma sedikit. Karena saya juga udah menyebarnya di blog saya pribadi. Jadi kalau ditulis di grup kepenulisan kok kayaknya kurang ya gitu kan, kurang etis aja. Oke, kita coba yang terakhir. Terakhir,
Be yourself. Iya, jadi dirimu sendiri. Temukan gayamu dalam menulis. Teman-teman gak usah terpaku sama tulisan harus sebagus Helvitiana Rosa misal, karena beliau memang puitis sekali saya lihat. Kemudian atau seperti sepuitis Terelie. Waduh, saya yang jurusan bahasa sastra Indonesia aja gak bisa menulis seperti mereka. Saya lebih nyaman dengan sederhana gitu, maksudnya bahasa sederhana saya gitu kan. Ya, dan itu gak mengurangi nilai-nilai yang akan saya sampaikan kok. Termasuk ada yang baca juga kok gitu. Buktinya buku saya juga, bukan buku saya, buku antologi bisa terbit kok. Ada yang beli kok gitu kan. Dan ternyata lolos kok gitu di editor kok. Kebanyakan kok, maaf. Intinya teman-teman jadi diri teman-teman sendiri. Gak usah terpaku harus seperti si ini, seperti si itu. Kalau misalnya termotivasi untuk lebih baik ya gak apa-apa. Tapi kalau sampai harus jiplak, sampai harus mirip banget sama dia, akhirnya malah bikin teman-teman down, itu jangan. Pokoknya menulis. Semangat teman-teman. Assalamualaikum.